Persebaya dan Dewa United ternyata sama kuat. Gimana caranya? Di laga ketiga Bernardo Tavares, Persebaya harus rela berbagi poin saat menjamu Dewa United di Gelora Bung Tomo. Satu gol dari Francisco Rivera dan Cavito Rizky menghiasi laga yang berjalan alot ini. Lalu, seperti apa adu taktik antara kedua tim? Dalam laga ini, kedua tim menurunkan pemain terbaik sesuai strategi permainan mereka masing-masing. Bernardo Tavares nampak nyaman dengan formasi 4-4-2 di atas kertas yang telah ia mainkan sejak debut di 2 laga sebelumnya. Sementara itu, Ian Olden masih setia dengan struktur 4-3-3 untuk memainkan possession football. Sebagai tim yang mengutamakan penguasaan bola, Dewa mengambil kontrol atas bola sejak awal laga. Build up mereka dilakukan dalam struktur 3-2, dengan Edo Febriansyah yang invert ke dalam untuk berduet dengan Theo Numberi sebagai double pivot di tengah. Progresi bola umumnya dilakukan dengan umpan panjang diagonal ke sayap. Noah Sadawi yang seringkali jadi target umpan di sayap kiri dapat menerima bola dengan turun ke tengah atau secara langsung di area kelebaran. Untuk membantu progresi bola, Mesidor dapat turun ke lini kedua untuk mengoverload blok depan Persebaya dan mengirim umpan diagonal ke area flank. Sementara, Persebaya banyak mengandalkan mid block untuk menahan serangan Dewa. Dalam struktur 4-4-2, Galih Freitas dan Tony Firmansyah dapat menjaga Edo dan Taisei yang berada dalam satu garis vertikal secara bergantian. Press Galih ke Edo dilakukan dengan menutup sisi luarnya. Ini bertujuan untuk memblokir jalur progresi bola menuju Noah di sayap. Struktur 3-2-5 Dewa membentuk box midfield yang dapat mengontrol area tengah lapangan. Persebaya menghadapi ini dengan lini kedua yang bertahan secara zona yang berguna untuk mengintercept progresi bola Dewa di tengah. Aliran serangan yang berhasil diputus seketika menghasilkan momen serangan balik dengan memanfaatkan area half space yang kosong dari struktur 3-2 Dewa. Kurangnya variasi taktik progresi dari Dewa memudahkan Persebaya dalam membaca arah serangan mereka. Seperti yang terjadi dalam momen ini, umpan panjang diagonal dari Wahyu ke Noah dapat diantisipasi oleh Catur dan menghasilkan serangan balik ke Galih. Aliran counter attack selalu diarahkan kepada Bruno Moreira di sayap kiri. Di area ini, Persebaya mengandalkan skill individu Moreira yang kuat dalam dribbling untuk penetrasi ke dalam kotak penalti dari Dewa. Menariknya, gol yang didapatkan Persebaya justru berasal dari cara yang mirip dilakukan oleh Dewa United. Umpan diagonal dari lini pertama ke Bruno Moreira berguna untuk menggeser struktur bertahan Dewa. Namun maksud aslinya dapat dilihat di sini. Sisi kiri dari pertahanan Dewa yang terbuka dapat dieksploitasi oleh Galih Freitas di sayap serta overlap dari Catur, sehingga Edo Febriansyah jadi teroverload di sayap. Kemudian Edo mendapatkan bantuan dari Taisei yang bergerak melebar untuk mengimbangi jumlah. Namun aksinya justru melepas Rivera bebas di tengah, sehingga ia bisa menyerang celah antara bek Dewa yang cukup besar di dalam kotak penalti dan menyambut umpan tarik dari Catur Pamungkas menjadi gol. Tak lama setelahnya, gol penyeimbang Dewa United berasal dari struktur rest defense yang mencegah counter attack Persebaya. Positioning Theo ke tengah menjaga struktur rest defense Dewa, sehingga counter press dapat dilakukan untuk mempertahankan tekanan di area sepertiga akhir. Counter press dari Theo dan Edo menghasilkan counter attack dengan memanfaatkan situasi pertahanan Persebaya yang belum teratur atau chaos. Akibatnya, area sayap kiri bisa dieksploitasi untuk mengirim crossing ke dalam kotak penalti. Theo Numberi yang konsisten mengcover area tengah membuatnya bisa ambil second ball dan meneruskan bola ke Caviatur yang bebas hingga menjadi gol. Insiden kartu merah Nick Kuipers mengubah jalannya laga. Dari situasi transisi bertahan, Nick Kuipers yang sempat naik ke depan meninggalkan celah dalam lini belakang Dewa. Jefferson dan Bruno Moreira kemudian coba memanfaatkan celah tersebut lewat perpaduan umpan diagonal dengan flick ke area tengah. Kehadiran Malik Rizaldi yang bergerak menyelinap di antara celah lini belakang Dewa membentuk struktur tangga progresi diagonal atau yang bisa disebut dengan SKD-nya. Flick yang dilakukan Moreira dapat menambah kecepatan dan merubah arah bola, sehingga bola dapat lewat dari jangkauan Kuipers dan memaksanya melanggar balik Rizaldi demi mencegah terjadinya gol kedua. Di babak kedua, Persebaya sempat mencetak gol lewat tandukan Perovic yang menyerang celah antara Casio dan Theo di dalam kotak penalti. Namun, gol ini dinyatakan tidak sah. Prosesnya berawal dari tendangan bebas dari Rivera yang mengincar ruang di tiang jauh. Mitrevski yang seharusnya di-cover oleh Fatari bisa bebas karena ada tarikan yang menjatuhkan pemain Dewa United tersebut. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.